Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pendidikan Islam. Yang pertama, konsep materi pendidikan Islam. Konsep materi pendidikan dalam Al-Quran, perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pada pendidikan Islam merupakan bagian dari kehidupan manusia dan kemanusiaan. Setiap aktivitas kehidupan manusia selalu terkait dengan pendidikan Islam. Manusia tanpa pendidikan maka tidak lebih dari makhluk seperti binatang. Oleh sebab itu, pendidikan Islam bersikap luas dan universal serta mencakup segala bidang kehidupan manusia. Dalam ranah filosofis, hal ini dapat dilihat dari tiga aspek, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Dalam konteks pendidikan Islam, kajian ontologi ini tidak dapat dipisahkan dengan sang penciptanya. Dengan demikian, masalah hakikat pendidikan haruslah mengacu pada pemikiran yang bersumber dari wahyu. Dengan merujuk pada wahyu, pendidikan Islam kemudian mengangkat tiga term, yaitu taklim, tarbiyah, dan ta'dib. Ketiga konsep ini sebenarnya saling mengakomodasi satu sama lain dan harus dijalankan secara bersamaan dengan porsi yang seimbang. Dengan konsep taklim, peserta didik akan sampai pada aspek pengetahuan dengan nalar kognitif. Sementara konsep tarbiyah dan taklim, tarbiyah dan ta'dib akan mengarah pada peserta didik dengan pada dimensi afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, dalam analisa ontologi, pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi ilahiyah atau wahyu. Yang kedua adalah epistemologi. Konsep epistemologi dalam Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari dimensi teologis yang bercorak tauhid. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa Allah adalah sang pencipta dan pemelihara alam semesta. Dalam konteks ini, Allah tidak lain adalah pendidik yang sebenarnya. Dalam konsep epistemologi Islam yang berdimensi tauhid tercermin pada pandangan bahwa ilmu-ilmu pada hakikatnya merupakan perpanjangan dari ayat-ayat Allah yang terkandung dalam semua ciptaannya, serta ayat-ayat Allah yang tersurat dari dalam Al-Quran. Dalam kaitan ini, sehingga konsep-konsep ilmu dalam Islam pada hakikatnya bercorak integratif, yaitu pada pandangan filosofisnya yang melihat kajian-kajian ilmu itu pada dasarnya bermuara dari prinsip kebenaran Allah yang ditetapkan dalam setiap ciptaannya. Oleh karena itu, dalam visi tauhid, ilmu, filsafat, dan agama pada hakikatnya merupakan kesatuan yang saling melengkapi. Kesemuanya berhubungan dengan kebenaran yang penjelmaan dari tanda-tanda kebesarannya. Tiga adalah aksiologi. Aksiologi pendidikan Islam lebih mengarah kepada orientasi, tujuan, dan nilai pendidikan Islam. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia itu untuk beribadah, menjalankan tugas sebagai abid dan sekaligus sebagai khalifah fil ardh. Kedua tugas utama tersebut dapat terrealisasi dengan optimal apabila pendidikan Islam dapat mengambil peran yang efektif. Oleh karena itu, pendidikan Islam dalam dimensi aksiologi mengantarkan peserta didik agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik dan bahagia, baik kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah tipologi materi dalam Al-Quran, perspektif sosiologis filosofis. Perspektif Al-Quran Islam tentang ilmu dapat diketahui dari wahyu pertama. Dari wahyu tersebut tersirat bahwa mukjizat Islam yang paling utama adalah ilmu. Kata ilmu
dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian dan objek pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul dari makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. Dan berkali-kali pula Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya kedudukan orang-orang mukmin yang mencari ilmu pengetahuan. Saya Mu'adis Al-Rufi'ah dari kelompok 9 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu materi pendidikan Islam dan kemajuan sains. Materi pendidikan merupakan bahan yang disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Materi pembelajaran tersebut telah ditetapkan dalam kurikulum yang disusun bersama orang yang memiliki pengambilan kebijaksanaan, satuan pendidikan, dan disesuaikan dengan kurikulum nasional dan kearifan lokal. Jadi, materi pendidikan ini telah disusun oleh yang memiliki kebijakan atas penyusunan materi-materi tersebut, yaitu para pejabat negara seperti Menteri Pendidikan dan sejajarannya. Dalam pendidikan Islam, materi pembelajaran adalah suatu normatif Islam yang itu berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis. Secara filosofis, rumusan materi pendidikan Islam adalah seperangkat bahan yang dijadikan sajian dalam upaya mengembangkan kepribadian yang selaras dengan Al-Quran dan hadis, yaitu manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan adalah inti sari atau inti dari sebuah pembelajaran atau pembahasan atau juga persoalan yang dijadikan sebagai bahan ajar pada peserta didik melalui proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, yaitu biasanya yang dilakukan di sekolah, baik itu sekolah umum maupun sekolah dasar. Dengan adanya perkembangan pendidikan tersebut juga yang menjadi sebab maju dan pesatnya teknologi sains. Hal itu tidak dapat dipungkiri dengan adanya bukti-bukti dari para ilmuwan, baik itu ilmuwan muslim maupun non-muslim, yang telah menciptakan atau meneliti berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang mana ilmu tersebut dapat kita rasakan dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Dengan adanya ilmu juga teknologi itu dapat berkembang dengan pesat, yaitu seperti teknologi komunikasi, teknologi internasional, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu materi umum dan agama di sekolah atau di madrasah. Materi umum di sini adalah kajian atau materi-materi yang diajarkan di sekolah umum maupun di sekolah madrasah, yaitu isinya itu pengetahuan tentang ilmu-ilmu umum seperti matematika, ilmu falak, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan ilmu agama. Yang selanjutnya yaitu materi agama dan sebagainya. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan ilmu agama. Yang selanjutnya yaitu materi agama. Materi agama di sini yaitu ilmu-ilmu yang di dalamnya itu berisi pengajaran-pengajaran tentang agama yang berkaitan dengan akidah, akhlak, fikih itu biasanya seperti muamalah, hubungan antara Allah, hubungan dengan manusia, dan sebagainya, dan bahasa Arab maupun sejarah keluarga Islam. Jadi materi agama itu isinya yang berkaitan dan atau melingkup pada agama. Dan perbedaannya dengan ilmu umum dan agama di sekolah atau di madrasah. Kalau di sekolah umum itu biasanya ilmu-ilmu yang diajarkan itu berfokus atau diutamakan itu adalah ilmu atau materi umum, karena mereka tidak berinisial agama atau tidak berinisial madrasah, jadi yang diutamakan itu adalah umumnya. Tapi juga ada pelajaran agamanya, biasanya hanya ada satu, disingkat PAI, pelajaran agama Islam. Dan
berbedanya dengan madrasah, kalau di madrasah itu antara ilmu umum dengan ilmu agama itu setara, jadi seimbang. Ilmu umum ada, ilmu agama juga ada, dan mereka itu ilmu agama itu lebih diperinci lagi, lebih dijuruskan seperti ilmu Al-Quran hadis, ya, pelajaran Al-Quran hadis, pelajaran bahasa Arab, pelajaran sejarah budaya Islam, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Dan biasanya juga ada tambahan, mungkin ada BTA, baca tulis Al-Quran, itu kalau di madrasah. Jadi kalau di madrasah itu ilmu agamanya itu lebih diperinci daripada materi-materi yang di sekolah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.